Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah pada hari ini? Semoga semuanya selalu diberkahi Allah kesehatan serta keselamatan ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Abata. Selesai. Nah, teman-teman semuanya, hari ini bersama Ustazah Fenty kita akan belajar. Kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang, maka hari ini kita akan belajar tentang. Jangan lupa saksikan videonya sampai selesai ya. Pemantulan bunyi. Nah, teman-teman pasti masih mengingat tentang sifat-sifat bunyi. Ya, sifat bunyi dibagi menjadi dua, yaitu bunyi dapat merambat dan bunyi dapat dipantulkan. Dalam perambatan bunyi, bunyi dapat melalui medium benda padat, cair, dan gas. Sedangkan untuk pemantulan bunyi dibagi menjadi dua, yaitu gema dan gaung. Apakah teman-teman pernah melemparkan bola ke dinding? Ya, sama seperti bola yang memantul ke dinding ketika dilempar, bunyi juga dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga bunyi pantul terdengar jelas di telinga. Nah, gema terjadi jika jarak sumber bunyi jauh dari dinding pemantul. Gema biasanya terjadi di ruang terbuka seperti lembah, gunung, lereng, goa, dan lapangan. Yang kedua ada gaung. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Gaung terjadi jika jarak sumber bunyi dekat dengan dinding pemantul. Gaung biasanya terjadi di ruang tertutup seperti gedung pertemuan, bioskop, dan studio rekaman. Nah, untuk mencegah terjadinya gaung, biasanya di dalam bioskop, studio rekaman, maupun ruang pertemuan dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara, seperti busa, karpet, gabus, dan juga kapas. Nah, supaya lebih jelas, sekarang perhatikan contoh terjadinya gema dan gaung berikut ini. Pada gema, bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli, sehingga bunyi asli jelas terdengar disusul bunyi pantul yang berulang-ulang. Semakin lama, bunyi semakin mengecil kemudian menghilang. Sedangkan pada gaung, bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas terdengar. Dalam kehidupan sehari-hari,
Manfaat pemantulan bunyi dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan logam, pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada ibu hamil atau penyakit dalam. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengukur kedalaman laut serta mendeteksi benda yang ada di dalam laut. Nah, teman-teman, sebelum ada pengeras suara, umat muslim menggunakan beduk sebagai tanda waktu sholat, lalu diikuti dengan azan. Suara beduk dan azan akan terdengar sampai ke tempat yang jauh. Peristiwa tersebut menandakan terjadinya gema dan gaung. Bunyi memiliki sifat dapat memantul. Begitu pula dengan kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan itu akan memantul dengan memberi energi positif bagi orang lain untuk mengikuti kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Nah, teman-teman, kita diperintahkan untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Selain memotivasi orang lain mengikuti kebaikan yang sudah kita lakukan, ternyata pahala kebaikan juga akan kembali kepada diri kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Abata. Selesai. Sekian video pembelajaran dari Ustazah hari ini. Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.